wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Anindya Rasandi. Nama saya Fatur Rahman. Nama saya Zaskia Salsabila. Nama saya Mahotama Putra. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Nama saya Arya Tirtayongga Kusuma. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi statistika data bivariat 1.1 mengenai diagram pencar. Lalu kita juga akan menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, mengolah data, dan juga menganalisis data. Dan data yang kami kumpulkan adalah data tentang lama bermain sosmed dan juga nilai matematika wajib. Oke, bagi kalian yang ingin menyaksikan, mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zaskia Salsabila selaku perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tentang video statistika data bivariat part pertama. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah daftar materi dari materi-materi yang akan saya bahas pada video part pertama kali ini. Nah, pertama saya akan membahas tentang diagram pencar atau scatter plot. Jadi, diagram pencar atau scatter plot adalah visualisasi data yang efektif untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel kuantitatif. Grafik ini menampilkan titik-titik di mana setiap titik merepresentasikan satu pasangan data dari dua variabel tersebut. Posisi setiap titik ditentukan oleh nilai pada sumbu X dan sumbu Y, yang masing-masing mewakili salah satu variabel. Nah, pada gambar diagram pencar di sini, sumbu X mewakili persentase kelulusan SMA, sementara sumbu Y mewakili persentase kemiskinan. Selanjutnya ada pola penyebaran data dan tren data. Jadi pola penyebaran data adalah cara data tersebar atau terdistribusi pada grafik. Pola ini menunjukkan apakah data berkumpul di suatu area, tersebar luas atau membentuk pola tertentu, seperti garis lurus, melengkung, atau acak. Sementara tren data adalah arah umum perubahan data dari waktu ke waktu yang menunjukkan apakah data cenderung naik, turun, atau tetap stabil. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari tren data. Yang pertama linear, yang kedua kurva atau non-linear, dan yang ketiga adalah tidak berbentuk. Selanjutnya ada best fit. Jadi best fit atau garis kesesuaian terbaik adalah garis lurus yang paling baik menggambarkan tren atau pola dari sekumpulan titik data pada diagram pencar atau scatter plot. Selanjutnya ada arah garis. Jadi arah garis adalah kecenderungan garis dalam grafik. Garis dapat bergerak ke atas atau positif, ke bawah atau negatif, ataupun mendatar atau tidak ada perubahan. Arah ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam data. Berikutnya ada korelasi data. Jadi korelasi data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jika satu variabel berubah dan diikuti oleh perubahan variabel lain, maka ada korelasi. Korelasi bisa positif atau kedua variabel bergerak ke arah yang sama, negatif atau satu variabel naik sementara yang lain turun, atau tidak ada korelasi sama sekali. Nah, di sini ada jenis-jenis dari korelasi. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, dan yang ketiga tidak ada korelasi. Selanjutnya ada interpretasi data. Jadi interpretasi data adalah proses menganalisis dan memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memahami informasi yang terkandung dalam data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut. Yoga dan Tama adalah dua sahabat sekelas yang sering merasa kesulitan dalam pelajaran matematika. Menilai ulangan mereka beberapa kali kurang memuaskan. Suatu hari setelah menerima hasil ulangan, mereka melihat nilai Tias, teman sekelas ya, selalu bagus dan stabil. Tias, kok nilai matematika kamu bisa bagus terus sih? Padahal kan kita ada di kelas yang sama. Aku emang belajar, tapi aku juga memperhatikan kebiasaan sehari-hariku. Coba deh kalian periksa, berapa lama kalian main media sosial tiap hari? Soalnya aku pernah baca, kalau terlalu lama main sosmed, bisa bikin waktu belajar berkurang dan konsentrasi jadi susah. Wah, aku hampir tiap hari main TikTok. Kalau nggak salah sih bisa 3-4 jam. Mungkin itu yang bikin aku kurang belajar kali ya. Iya, ternyata aku juga sering buka Instagram lama banget. Sampai-sampai lupa waktu belajar matematika. Coba kalian catat berapa lama kalian pakai media sosial setiap hari. Lalu bandingkan dengan nilai matematika kalian. Siapa tahu emang ada hubungannya antara lama bermain sosmed dengan nilai pelajaran kita. Kalau gitu, gimana kalau kita lakuin penelitian kecil aja? Nah, setuju nih. Tapi, biar hasilnya lebih luas, kita teliti anak-anak dari kelas lain juga. Jadi, bukan hanya kita doang yang jadi sampelnya. Nah, selanjutnya di sini ada data lama waktu bermain sosial media dan nilai matematika.
Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang mana data tadi akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, coba gambarlah diagram pencar dari data tersebut. Yang kedua, bagaimana pola persebaran data atau tren data tersebut. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara waktu penggunaan media sosial dan nilai matematika. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh waktu penggunaan media sosial terhadap nilai matematika. Nah, berikut adalah gambar diagram pencar dari soal yang pertama. Kemudian bagaimana sih pola persebaran data atau tren, arah garis, dan korelasi dari data tersebut? Jadi, data tersebut memiliki tren data berbentuk garis lurus atau linear, dan arah garisnya turun dari kiri ke kanan, dan korelasinya adalah korelasi negatif. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah jelaskan bagaimana pengaruh waktu penggunaan media sosial terhadap nilai matematika. Jadi, interpretasi data yang dapat diperoleh adalah dapat disimpulkan bahwa dari data yang kami dapatkan adalah semakin lama seseorang bermain media sosial, maka nilai matematikanya akan semakin menurun. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari video part pertama statistika data bivariat yang dapat saya sampaikan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.